Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil audit sistem informasi yang telah kami lakukan terkait dengan kertas kerja berindeks 2023/007/2. Dalam presentasi ini, kami akan membahas rekomendasi perbaikan serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan sistem informasi memenuhi standar yang ditetapkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida Ayusefia dengan NIM 202153124. Saya Nanda Aulia Salsabila dengan NIM 2021 53016. Nama saya Adia Bagita dengan NIM 2021 53123. Pertama kali yaitu di sini terdapat kertas kerja yang berjudul dengan tema Audit Sistem Informasi PT Ensefal. Subtemanya yaitu evaluasi kebijakan dan prosedur akuisi. Tujuan kertas kerja ini yaitu yang pertama mengevaluasi manajemen teknologi informasi yang terdapat di PT Ensefal. Lalu ada yang kedua merekomendasikan hasil evaluasi framework COVID pada PT Ensefal agar lebih meningkat. Fungsi kertas kerja ini yaitu laporan hasil audit yang jelas dan perbaikan temuan audit. Untuk objeknya sendiri yaitu objek perusahaan Ensefal, bagian dan struktur organisasinya yang akan diaudit yaitu PT Ensefalnya sendiri memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai divisi dan unit kerja. Struktur organisasi ini mencakup bagian-bagian seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, pemasaran, dan operasional. Setiap bagian memiliki tanggung jawab dan tugas yang spesifik dalam mendukung tujuan perusahaan. Metode penelitian audit sistem informasi. Yang pertama yaitu ada observasi. Observasi dilakukan secara langsung di PT Ensefal. Yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Jervan selaku sebagai operasional controller. Yang ketiga ada kuesioner diberikan kepada beberapa orang karyawan, salah satunya kepada Bapak Jervan selaku sebagai operasional controller. Yang poin berikutnya yaitu pengujian yang dilakukan. Pengujian yang dilakukan di sini ada beberapa, yaitu pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan melakukan pengujian terhadap kepatuhan ulang. Pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan di sini yaitu mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam framework COVID 4.1. Berikutnya ada pengujian operasional, melakukan pengujian terhadap efektivitas dan efisien operasional sistem informasi pada PT Ensefal, termasuk pengujian terhadap keandalan, ketersediaan, dan keamanan data. Berikutnya ada pengujian manajemen resiko, yaitu terkait dengan sistem informasi termasuk identifikasi, evaluasi, dan penanganan resiko-resiko yang mungkin timbul. Berikutnya ada pengujian pengendalian internal. Melakukan pengujian terhadap pengendalian internal yang ada dalam sistem informasi PT Ensefal, termasuk pengujian terhadap pemisahan tugas, otorisasi akses, dan pemantauan aktivitas. Pengujian keandalan data. Melakukan pengujian terhadap keandalan data yang dihasilkan oleh sistem informasi, termasuk pengujian terhadap akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data. Berikutnya akan dibacakan oleh Nanda Aulia Salsabila. Poin selanjutnya adalah informasi yang diperoleh. Hasil wawancara yang pertama, Bapak Jervan selaku sebagai operational controller tidak mengerti akan apa langkah yang dilakukan untuk penilaian sistem tata kelola teknologi informasi dengan COVID 4.1 fokus pada Acquire and Implement. Yang kedua, tidak mengetahui bagaimana visi dan misi perusahaan sudah ditunjang dengan baik atau belum oleh tata kelola teknologi informasi yang ada saat ini. Yang ketiga, tidak memahami bagaimana evaluasi yang benar
untuk sebuah bisnis sistem manajemen yang berbasis aplikasi. Poin selanjutnya, poin D, kesimpulan yang dicapai. Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan domain AI, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk melakukan uji hipotesis awal diperkirakan maturity levelnya PT Ensoval berada pada tingkat 1 atau initial ADHOC pada domain AI. Dari hasil maturity level dapat diperoleh hipotesis domain AI diterima. Evaluasi terhadap manajemen PT Ensoval tahap ini masih pada tingkat 1 untuk domain AI, di mana PT Ensoval sudah memiliki solusi teknologi, tetapi masih ada standar yang tidak memenuhi. Poin poin selanjutnya adalah rencana pelaksanaan audit. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu langkah pertama dalam rencana pelaksanaan audit adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam tata kelola sistem informasi PT Ensoval. Hal ini meliputi evaluasi terhadap manajemen PT Ensoval, penerapan aplikasi dan tata kelola yang belum optimal, serta kendala dalam bisnis terkait pemanfaatan framework COVID 4.1. Yang kedua ada pengukuran maturity level. Selanjutnya, rencana audit mencakup pengukuran maturity level PT Ensoval pada domain AI menggunakan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kemampuan pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi framework COVID 4.1. Audit juga akan melibatkan evaluasi terhadap pemanfaatan framework COVID 4.1 untuk melakukan peningkatan terhadap manajemen sistem informasi PT Ensoval. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi AS, IS, dan TOBI, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya ada uji hipotesis. Rencana audit juga mencakup uji hipotesis terkait dengan penerapan framework COVID 4.1 dan kematangan domain AI. Hal ini akan membantu dalam menentukan nilai maturity level setiap kontrol objektif. Dengan rencana pelaksanaan audit yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola sistem informasi PT Ensoval serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Atia Aisy. Selanjutnya yaitu COVID, governance objektif yang terbagi dalam domain evaluate, direct, and monitor atau IDM mencakup topik-topik seperti evaluasi kepatuhan, pengawasan kebijakan, dan pengukuran kinerja. Manajemen objektif yang terbagi dalam domain APO, BAI, DSS, dan MEA mencakup topik-topik seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, implementasi teknologi, pelayanan pelanggan, dan evaluasi kinerja. Align, Plan, and Urgent atau APO. Dari pernyataan di atas terdapat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada domain Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana proses evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengawasan kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memastikan kepatuhan. Bagaimana kinerja sistem informasi diukur dan dievaluasi. Selanjutnya yang kedua, Domain Align Plan and Organize atau APO. Juga terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perencanaan strategis teknologi informasi diintegrasikan dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, bagaimana sumber daya teknologi informasi dikelola untuk mendukung perencanaan strategis. Selanjutnya yang ketiga yaitu Domain Build, Acquire, and Implement atau BAI. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana proses implementasi teknologi informasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan?
Yang kedua, bagaimana pengolahan risiko dan proses pengadaan dan implementasi teknologi informasi dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu Domain Deliver Service and Support atau DSS. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pelayanan pelanggan internal terhadap teknologi informasi diintegrasikan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, bagaimana dukungan teknis dan operasional terhadap sistem informasi dilakukan. Yang terakhir yaitu yang kelima, Domain Monitor, Evaluate, and Access atau MEA. Bagaimana proses evaluasi resiko dan kepatuhan dilakukan dalam pengelolaan teknologi informasi. Bagaimana kinerja sistem informasi dievaluasi dan diukur secara berkala. Poin selanjutnya yaitu hasil penilaian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap tata kelola sistem informasi PTN Cefal masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penerapan aplikasi dan tata kelola yang belum optimal. Selain itu, pemanfaatan framework COVID 4.1 perlu diperhatikan untuk melakukan peningkatan terhadap manajemen sistem informasi PTN Cefal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.